Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wasaya utawi iki kunraken pira-pira wasiat. Kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah, ma haku imri'in muslimin lahu sya'un yuridu ayyusya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun endang. Makaku mriin ora ana uti hake siji wong muslimin kang Islam. Lau kang iku tetep kudu imriin sayun uti wiji-wiji yuridu kang ngersakno sapa muslim atau imruun muslim ayusia ing yanto wasiat sapa imruun fihi ing dalam sayun yabitu khale nginep sapa imriun lailataini ing dalam rong wengi illa wasiyatuhu kejaba khale utawi wasiate muslim iku maktubatun den tetepaken den catat atau tetepno inda ana ing sandinge imruun muslimun. Wa an Said bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala qala qultu matrus sapa ingsun ya Rasulullah ana uta ingsun iku dumalin wong sing duni bondo wala yarusine lan ora maris ni ingsun illa ibnatun kejaba sapa anak wedon li kang tetep kado ingsun wahidatun kang siji hanya cuma anak semata wayang wedon pisan. Afa atasaddaqu mongko ana to gawe sedekah sapa ingsun bisulusai malik lan rong pertelone bondo ingsun. Kala jawab sapa Nabi, ora. Saya mempunyai harta banyak dan saya tidak mempunyai ahli waris kecuali anak perempuan satu-satunya. Maka apakah kami atau saya melakukan sedekah dengan jumlah 2/3 harta ingsun? Harta saya kola. La, tidak. Kultu matong sapa ingsun. Afa atau sodaku mongko ana to gawe sedekah sapa ingsun bisa tri kelan separone bondo ingsun. Apakah saya bersedekah dengan separuh daripada harta ingsun? Kola la ora. Kultu matur sapa ingsun afa atau sodaku mongko ana to sedekah sapa ingsun bisulusi kelawan sepertelune mawon rong pertelun sepertelune bondo ingsun kala as-sulusu utai sedekah iku as-sulusu sepertelu wasulusu utawi sepertelu iku kasulun akeh inna kata menseniro iku antadaroh yen ora ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris nira ahniya khalet tingkah khairun lebih bagus min antadarohum ketimbang yen to ninggal sapa sirahum ing ahli waris nira alatan halet tingkah melarat kafauna kang njaluk-njaluk sapa keluarga atau ahli waris nira anase menungso. Dan sepertiga itu sudah cukup banyak untuk bersedekah. Maka apakah kamu meninggalkan seorang ahli waris dengan kaya itu lebih bagus daripada anak kamu itu tinggal kamu dengan keadaan miskin dan meminta-minta. Semua orang tua itu ya seperti itu ya. Artinya anaknya itu nantinya mempunyai leletan dunia juga leletan akhirat, harus seimbang. Tapi kadang-kadang kan anak apabila orang tuanya itu fokus pada dunia, kemudian anaknya terbengkalai, tidak dipikirkan atau tidak dididik atau lingkungannya tidak mendukung menjadi manusia atau anak yang baik, akhirnya hanya cuma warisannya untuk rebutan. Maka dari itu kayak Mbak Ufran itu punya banyak tanah dan banyak disedekahkan. Ya tentunya anaknya juga mendapatkan bagian-bagian banyak.
Seperti saya dapat bagian banyak juga. Makanya saya sudah kaya gitu ya. Kaya sejak lahir, Bro. Tapi ya itulah dunianya cuma kanggo sangung ibadah tujuannya. Harta pondok itu kan banyak. Itu yang dia buat Pakistan itu hartanya Mbah Gufron. Sawah itu yang besok disetting gue gawe sekolahnya, gue gawe. Saya buat pondok model wisata di atas sawah rencananya. Biar bagus ya. Di sana jadi dulu ngasih sekolahnya untuk SMA. Besok setelah itu pindah kan besok kemarau. Kita ke Kemarau, nanti jalan dari utara sampai ke selatan. Kita buat settingan, mudah-mudahan kelaksanaan. Saya sedang membutuhkan kayu banyak. Nanti kamu ya, Rul, kamu hidup di sana mau enggak? Di tengah sawah gitu. Ya, enak lah pokoknya. Mandi, pokoknya kayak sumur, kayak enak lah pokoknya sedek sini. Nandur gendot. Ya kon, nandur gendot ya kon. Nandur kangkung nyaman masalah. Ya intinya semuanya harta itu diberikan untuk sanggung ibadah. Jadi jangan sampai melekat ke harta pada diri kita itu ndadekna penyakit. Tapi ya jelas kamu harus proporsional, seimbang bahwa wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kamu bekerja untuk urusan dunia seakan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Kamu hiduplah dan mencarilah unsur akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Namanya balance, seimbang ya. Seimbang. Jadi nek 24 jam itu potong-potong. Ibadah ndak usah banyak-banyak. Jadi kerja aktivitas itu 7 jam saja cukup ya. 7 jam pagi itu berapa? Ya 7 jam aktivitas. Kemudian istirahat 7 jam. Bersosialisasi 7 jam. Tidur 3 jam. Jatuh. Kamu tidurnya itu jangan kelamaan 7 jam saja, Rol. Kalau tidur kamu berapa? 10 jam. Itu Abdul Qaffar namanya. Ya, orangnya ahli tidur. 7 jam aktivitas. Pagi 3 jam setengah, jam 7, ya. 8, jam 8 ya. 8, 9, 10, 11. Jam 12 pulang kamu. Istirahat waktu kailula. Pergi lagi ke sawah tani. Ya, jam 1, 2, 3, 4, jam 5 pulang, sudah. Kemudian baru bersosialisasi dulu sama anak-anak. Nak, sini dong, lihat TV. Ya, paling tidak itulah waktu untuk sosialisasi. Kadang endong ke rumah tetangga ya, jatuh 7 jam. Istirahat tidur 7 jam. 3 jam gong ibadah. Jatuh. Sholat 5 waktu 5 menit ping 5 bro. Setengah jam paling ya. Kelirong jam setengah wiridan. Ya lah. Lah iya. Ngibadah setiap dino 3 jam itu wis pokoke boyah-boyah ya. Lah kok malu tanduk nang masjid bala. Kamu, Rul, kamu paling bagus itu kalau jam 8 siang pagi itu jam 9 di sawah. Ya. Jangan di masjid. Di sawah saja macul. Ya dah. Itu lebih bernilai. Istilahnya gini, ada sabda Nabi bahwa banyak dosa yang tidak terhapus kecuali dengan pekerjaan yang bertujuan mencari nafkah untuk yayang kamu, untuk keluarga kamu gitu. Jadi semuanya itu janganlah sok suci kamu wong koyo bakul bakso sak ngene gitu lah. Itu sebenarnya ingin seperti kamu kan, financial freedom. Sebenarnya saya itu inginnya seperti kamu lah, ibadah di masjid ini itu kan. Tapi ya inilah memang kesempatan saya jam 12 malam itu harus tok bakso. Telaten ya nah. Dari Gomong sampai sini hanya cuma minta 70 porsi habis.
Tapi dia itu belum akan pulang karena masih belum sampai 70 porsi yang belum dihabiskan. Maka dari itu etos kerjanya yang ya seperti itu, bukan keras tapi fokus. Kalau dari Gombong sampai sini itu melewati ribuan orang, puluhan desa, dia itu fokus kepada ting 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 bakso bakso ting ting bakso bakso kan gitu. Tapi dia tetap tidak kok sebegitunya gitu kan. Hanya cuma minta 70 mangkok terjual. Karena dengan kapasitas 70 mangkok terjual setiap hari, dia itu bisa menafkahi keluarga. Gitu kan? Kamu itu inginnya lembur, akhirnya krek, meriang kan? Dari itu kan, kalau bisnis itu kalau sudah tahu ilmunya, modal uang itu nomor 17. Ya. Yang nomor pertama apa? Niat. Karena dengan niat inilah yang membedakan di antara satu dengan yang lain. Coba sekarang, sholat zuhur selain waktu yang berbeda sama asar, itu apa yang membedakan? Gerakannya sama persis, jumlahnya sama persis. Yang membedakan selain waktu zuhur adalah untuk zuhur, asar untuk asar. Adalah niat. Jadi terserah kamu. Kalau niatnya itu hanya cuma seperti itu, ya hanya cuma itu. Kemana kamu hijrahnya pindah itu. Dan di situ kamu akan menemukannya. Pertama niat, kemudian fokus. Hiraukan yang namanya perjalanan. Jadi kadang-kadang aku kepengen jadi bos, mikiri modalnya kandi gitu ya. Kepengen jadi bos, ketika bos itu kan buat minimarket. Minimarket itu kan sekitar 3 miliar ya. Mau nggak kamu punya minimarket? Tapi uang dari mana? Gitu kira. Mau nggak? Lol, copek mata kamu. Ya, realistis kan? Coplek matanya saya jual ke rumah sakit. Payu nggak? Laku nggak? Laku. 4 miliar. Kasih saldo 1 miliar. Gitu kan? Sana. Wah, ini minimarketnya besar sekali ini. Wah, tapi pemiliknya mana? Oh, kok si buta dari gua? Itu kan. Ya gitu. Makanya dari itu uang itu nomor sekian untuk yang namanya bisnis. Asal ada kemauan, kemudian niat yang jelas. Niat, kemudian passionnya itu kemana. Jadi kamu jangan merasa terpaksa. Passion itu adalah apa yang kamu senangi. Jadi ketika itu kamu fokus. Inilah hidup sehat. Sedang makan merasakan lezatnya masakan itu, lembutnya tekstur yang namanya nasi itu. Orang-orang kaya itu ketika mengejar itu kan tidak pernah hidup pada kenyataan. Lagi makan kok mikiri cicilannya bagaimana nih cicilannya ini. Ya nggak enak-enak. Walaupun mangan sate, coba mangan sate mikir, aduh jangan-jangan nanti darah tingginya kumat. Ya enak kan gitu kan. Ya, mohon ini itu takut kolesterol. Nggak enak juga. Maka hidup ya inilah. Hidup ya sekarang dan nikmati sekarang. Paham? Hidup itu sekarang dan nikmati sekarang. Di mana kamu di sini sedang mendengarkan. Itulah hidup. Hal-hal nanti yang belum terjadi, tidak usah, itu bukan tanggung jawab. Jadi hidup ingin bahagia, ingin kaya raya dan sukses, mulailah pemahaman hidup itu now. Apa Rul? Kamu tahu nggak bahasa Inggris? Now, sekarang. Hidup itu sekarang. Kenapa orang itu hidupnya susah? Karena hidup yang lama disekarangkan. Hidup yang lalu disekarangkan. Itu orang yang susah dalam hidupnya itu adalah orang yang kehidupan masa lalu selalu dibawa untuk sekarang. Ketika kamu itu yayang kamu itu dibawa pergi oleh temannya Udin, kemudian padahal itu 10 tahun yang lalu dendam terus sama itu, ya cintanya gak kesampaian, kamu di mana, teganya kayaknya repot ya.
Orang yang seperti itu, sudahlah itu masa lalu. Sudah cintanya saya itu sudah setengah mati. Bahkan 2/3 mati. Nah setengah pasti ya, 2/3 lebih banyak lagi. 2/3 mati loh. Sama yayangku. Masa itu Udin teganya membawa pergi kan gitu kan. Ya kamu tidak pernah merasakan hidup bahagia karena kehidupan masa lalu selalu dibawa sekarang. Juga orang kok kehidupnya selalu khawatir, skeptis, kemudian apalagi bahkan orang yang ketakutan yaitu psikopat. Orang ketakutan psikopat itu ketemu orang takut. Jangan-jangan orang itu tidak. Itu karena dia itu kehidupan yang akan datang di bawah di sini. Kehidupan kita yang akan nanti itu bukan urusan kita. Apa yang terjadi walau alam. Dan kita hanya cuma berharap saja. Wa ila rabbika farghab. Maka lepaskan saja, hidupi sekarang. Maka dari itu kemarin menurut saya hukum asumsi kan ya. Hukum asumsi adalah asumsikan sekarang punya mobil Pajero, beres, abaikan saat itu gitu. Jadi hidup itu hidup itu sekarang. Tuh. Ini masalah harta-harta seperti itu. Jadi tetap ketika mempunyai harta banyak ya nantinya kan Allah mau apa? Bandan dunia kangen. Alasannya orang yang tidak memiliki harta untuk apa? Harta banyak-banyak ditinggal mati dan untuk cakar-cakan. Ya kamu ya harus proporsional dong. Bahwa kamu tetap tidak mau meninggalkan anak-anaknya, keturunannya hidup dalam kemiskinan dan selalu minta. Prinsip awalnya kaya itu dalam ini mindset mentalnya dikaya. Sehingga nanti apa yang kita lihat, yang kita dengar itu hanya cuma proyeksi dari apa dalaman kita. Paham nggak? Tahu proyektor? Proyektor tahu? Aja montak manduk tokan sok gaya kau nih. Proyektor ya, proyeksi. Hidup yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa itu adalah proyeksi apa ada yang dalam-dalaman kita. Jadi dalaman kita itu apabila bahagia diproyeksikan dalam otak kita dan dipancarkan. Jadi layar lebar itu adalah kehidupan realita ini. Dan apa yang ada dalam kita, file itu diputar pada misalnya player ya. Kemudian file itu MP4 misalnya. Itu di play akan berputar dan diproyeksikan pada layar. Akan terjadi gambar-gambar yang kita lihat, yang kita dengar suaranya. Jadi kalau kamu itu ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera, ya kamu proyeksikan dalam itu. Maka dari itu ketika kamu ingin menggunakan ilmu asumsi, menduga bahwa kita itu sudah mendapatkan, abaikan saat ini. Bahwasanya kehidupan saat ini hasil proyeksi kehidupan yang kemarin. Nah, ketika sekarang sudah paham bahwa kita play kehidupan sekarang, kebahagiaan sekarang, maka proyeksi kehidupan nanti kamu akan melihat kehidupan kamu bahagia. Ingin lingkungan kamu itu apa yang kamu inginkan, proyeksikan dalam hati bahwa lingkungan nyaman, gitu kan? Nanti juga pada kenyataan dalam alam ini itu menjadi nyaman. Ketika kamu ingin dapat uang banyak, supply sekarang, gue kaya raya sejak lahir. Maka akan terproyeksikan pada kehidupan nyata ini, pada kehidupan nanti. Jadi hari ini hasil proyeksi kita dari kehidupan masa lalu. Sekarang play diputar, dirasakan, dan nanti akan mendapatkan kehidupan yang sekarang putarkan. Sehingga sudah. Kalau begitu gimana? Ketika kamu mempunyai masa lalu yang suram, kamu tutup, anggap itu adalah takdir Tuhan. Karena hidup adalah sekarang, maka kamu putarlah sekarang apa yang kamu inginkan. Dan masa lalu tutup dan jadikan
itu adalah kehidupan takdir saya. Dan takdir itu tidak bisa dirubah. Nanti kita bisa berharap dan mengusulkan. Paham? Sekarang di mana kamu? Di sini. Sedang apa? Menikmati. Coba sekarang. Rasakan seperti itu sampai mati. Ya enak terus. Jadi sekarangkan semuanya. Nanti ya sekarang. 10 tahun yang akan datang, ya sekarang. Mudah kan ingin punya cewek bagus, cantik? Sekarang kamu sudah mempunyai istri cantik. Sekarang kamu sudah memiliki uang banyak. Berarti sudah belajar mengabaikan apa yang ada dalam kenyataan ini. Karena kenyataan ini apabila dirasa, dilihat, didengar, hasil proyeksi kehidupan kita masa lalu. Tuh, orang-orang jarang mengetahui hal ini. Menggunakan ini, menggunakan itu, akhirnya nyungsep sendiri. Jadi kenali bahwa pokoknya apa kita urusan dunia jangan melekat. Butuh sih butuh, tapi yang menjadikan sakit itulah kemelekatan kita. Yang namanya melekat itu apa? Ini ibaratnya uangnya. Ini uangnya. Nah, kalau dipegang kencang, lepasnya sulit nggak? Sulit. Kamu harus ingin melepaskan genggaman itu harus sabar. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sekarang. Kalau yang namanya melekat itu ketika ada barang. Ini praktek cara melepas kemelekatan. Apa itu artinya zuhud caranya? Zuhud itu kan geding dunia. Tidak fokus pada dunia, bukan seperti itu. Dunia tetap diambil tapi tidak melekat. Melekat kan? Melekat kan? Tapi kalau itu sakit enggak? Enggak sakit karena hanya cuma uling-uling kalau itu. Tapi coba harta ini dilim karo kastol. Ya ra. Nang sikil sing rambutnya kastol, ya ra. Ngono krakatut diceplok. Oh, sakit gitu kan. Kalau dicabut ini sakit. Yang menyakitkan hati kita, kehidupan kita adalah kemelekatan yang terlalu lebih. Maka kamu unsur dunia, diri kita ini, diri kita adalah tidak ada apa-apanya diri kita. Dari lahir sampai detik ini tidak ada apa-apa. Kamu Sahrul kan? Ya itu, ngeri bapaknya Sahrul kan. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Budabrah. Tidak ada bajunya. Bajunya kan pinjam. Balik kan? Sarungnya juga pinjam. Kembalikan. Akhirnya kamu ternyata gitu kan. Jadi semuanya kita hanya cuma mendapatkan fasilitas hak pakai dari apa alam semesta ini. Maka ambillah secukupnya untuk kebutuhan kita ngibadah maring Gusti Allah. Jadi kalau kamu tidak butuh helikopter, untuk apa kamu mikir beli helikopter, betul? Toh belum ada bandaranya, ya. Jadi kalau kamu itu tidak merasa penting beli mobil, untuk apa beli mobil? Kebanyakan orang itu kan standar kehidupannya mengikuti pandangan orang lain. Ketika orang lain bilang kaya karena mempunyai helikopter, mempunyai mobil, kamu buru-buru mengiyakan dan menjadikan kaya menurut kapasitas orang lain. Orang kaya itu syaratnya itu mahal bro, helikopter berapa miliar, mobil berapa ini. Ya tanglang ngurusi pandangan orang lain. Maka kaya itu adalah mental. Adapun apa yang kamu minta ini adalah proyeksi atau refleksi dari apa yang kamu inginkan gitu saja. Paham nggak? Berarti kan kamu bisa kan? Bisa sekarang mengaku uangku banyak, uangku ulangi, uang saya banyak, uang saya nanti pasti ada proyeksinya dalam kehidupan nyata uangnya banyak. Tidak usah repot-repot wiritan macam-macam. Pokoknya wiritan itu uang saya banyak. Kamu ya juga nanti istriku cantik, istriku baik. Nanti jelas cantik. Tenang saja karena hasil proyeksi daripada dalaman yaitu softwarenya itu. Maka unsur dunia kamu template hanya cuma sesaat saja. Kalau itu baik.
ya. Sehingga nanti ketika tercabut entah oleh apapun, karena memang itu adalah makhluk di luar diri kita, mesti terpisah, kamu itu tidak akan merasa sakit. Jadi mati pun tidak terasa sakit. Yang sakit adalah kemelekatan kita terhadap materi unsur dunia. Paham? Jadi ujung-ujungnya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bermula dari tidak punya apa-apa, bajunya kembalikan, sarungnya kembalikan, semua kembalikan. Nah ini namanya dark nick of the soul. Apa artinya? Dark nick of the soul. Ya ini mentereng. Adalah setiap orang dalam hidup di dunia. Ini dunia ini matrik 3. Matrik 3. Yaitu bentuknya survival. Survival itu adalah mempertahankan. Nah anak wong jotos tembak. Nah anak coba delok. Kucing nanti tendang ya ngaw ngono ya itu artinya mempertahankan eksistensinya. Jadi orang hidup di dunia pasti akan mengalami yang namanya dark nick of the soul, yaitu penyucian karma. Ngono kan? Penyucian karma dan apa jenenge? Cara wonge iki uli maknane iki kamu akan muda lagi pada kondisi di situ. Iya, Nasore kan bola-balik mana kolore kulbasan akhirnya kan lah itu namanya Kiai Nasr itu sedang mengalami dark nick of the soul. Semuanya diambil oleh alam semuanya. Gitu. Makanya ketika seseorang itu melekat unsur materi, melekat kepada selain Allah, dia akan susah. Dari itu Nabi Yusuf membantu bagaimana memutus asa dari selain Allah dari bapaknya yaitu Yakub. Ketika Allah menguji Nabi Yusuf sebagai putra yang paling ganteng yang disayangi, hilang dalam sisinya, Yusuf kemana kamu? Yusuf kemana kamu? Setiap hari ingat Yusuf. Kalau seperti itu makanya juga enggak enak, tidur ndaknya nyenyak. Sama juga ketika kamu sudah terlalu dalam mencintai Atun. Ketika Atun harus pergi dari sisi kamu halus. Atun, di manakah kau? Teganya. Kan seperti itu terus. Ini karena terlalu dalam mencintainya. Jadi yang dalam hanya cuma Allah. Yang disambung hanya cuma yang memiliki zat alam ini. Nabi Yakub itu akhirnya sedih dan bunar. Sehingga buta matanya. Karena katanya menangis. Akhirnya juga dicoba lagi. Karena istilah penyuciannya belum bersih. Itu kapasitas seorang kiai atau orang muqarrabin yang dekat kepada Allah. Itu saja ada kemelekatan selain Allah. Makanya ditegur oleh Allah. Tapi ya menung saya budek tuli ya. Punya mata tapi tidak melihat. Punya telinga tapi tidak mendengar. Akhirnya juga Nabi Yusuf diberi ilham. Biar cepat dia itu sehat. Maka harus diputus asakan semuanya dari selain Allah. Maka dari itu biar nanti bisa kumpul lagi dan lain sebagainya. Sesuatu yang kamu kejar akan menjauh. Kamu hidupnya mengejar-ngejar uang. Seperti tangga kamu itu. Uang akan menjauh. Betul? Lihat, kamu mengejar apapun akan sama. Atun yang kamu kejar-kejar. Jublit sana. Pentak umpet. Di mana kamu Atun? Saya di sini. Kejar lagi. Ngilang lagi. Seperti Teletubbies itu. Ya. Cubul langsung. Karena tinggi-tinggi. Dadah. Po. Kayak gitu. Itu pentak umpet. Jadi dunia seperti itu kalau dikejar semakin jauh. Intinya putuskan saja dari kemelekatan itu. Maka diri kita akan menjadi murni dan menjadi magnet yang sejati sehingga menarik apa yang diinginkan. Nabi Yusuf akhirnya gawe adada dan
ternyata sukses. Jadi bentuk ilham. Ini biar bapak saya dan saya juga cepat ketemu dengan orang tua saya, harus diputus asa. Ini kenapa? Tertunda terus. Saya sudah kangen sama bapak. Bapak juga kangen sama saya. Tapi ada satu yang menghalanginya. Apa itu? Adalah kemelekatan kepada selain Allah. Maka dengan cara itu Nabi Yusuf cara ngedok-edok kayak konspirasi ya karo lingkungannya. Nanti adik saya akan saya curi. Kamu titipkan ini. Itu ya timbangan dan sebagainya takaran. Dan terciptalah konspirasi itu. Akhirnya keluarganya yang tidak tahu konspirasi dari Nabi Yusuf dan bertujuan untuk memutus asa orang tuanya dari selain Allah, dikabarkan nangis lagi. Katanya. Nah, yang jerak. Orang teganya. Katanya engkau adalah penyayang ya Allah. Katanya adalah ini ya Allah. Katanya pada saya itu ini sholat tahajud, sholat duha. Kapan saya kaya? Motor saja tidak punya dan lain sebagainya. Itulah orang. Akhirnya ditertawakan. Lihat dirimu. Tidakkah kamu itu malu terhadap derajat yang Allah angkat? Derajat kamu seorang nabi, seorang rasul. Masa kamu itu membutuhkan selain Allah? Kan tidak pantas. Kalau memang rakyat jelantah itu memper ya. Karena HP saja tidak punya, uang saja jarang punyanya. Akhirnya kemelekatan. Ya seorang nabi, masa sebegitunya melekat kepada selain Allah. Akhirnya disadarkan oleh Allah dengan posisi ini. Maka dari itu, rumus yang terbaik adalah letting go. Diobati sakit hatinya ini semuanya dan dilepaskan dan diserahkan kepada. Jadi setiap kehidupan kita kalau ada masalah, jangan mencari jalan keluar. Tapi kembali ke dalam diri kita. Di dalam diri kita ada higher self. Higher self itu diri kita yang sejati gitu mau sing. Nama kamu kan Syahrul. Itu kan rekayasanya bapak kamu. Tahu nggak artinya Syahrul kan? Enggak kan? Ya katanya biar ganteng gitu. Gara-gara dulu itu bapaknya itu penggemar Syahrul Khan. Makanya saya besok akan makanya anak ngasuh ya. Nah kepengen wajah yang ganteng. Main kesurupan. Itu kan nanu ganteng. Aku benci gitu. Betul kan? Jadi nak benci malah tiru. Gitu kan? Nak nawa elek aja aku benci kok ya tiru elek. Nak nawa ganteng aku benci. Jenenge sih dudu benci ya. Gemes ya. Ya tetap ya bodoh bae. Aku benci kamu. Itu nantinya akan ya itu akan narik. Jadi istilah sorry ya. Aring atun gitu saja. Nanti atun malah buruk. Itu caranya. Jadi ya inilah kenyataan bu. Percaya ya nek kowe benci ya malah tiru gitu karena malah mengejar, menjauh malah mengejar, tidak suka malah mengejar. Makanya nek ngono ya sorry ya nggak butuh gitu loh ya. Ketika kamu tidak merasa butuh, karena apa? Karena sudah punya kan, maka akan terjadi tadi ya. Maka ketika kamu mendapatkan apa yang tidak kamu sukai, lepaskan saja. Kembali kepada diri kita yang sejati. Higher self itu. Dan nanti akan mendapatkan guru sejati itu solusi-solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Coba sekarang. Ketika kamu itu tidak mau tidak mengejar, malah dia yang mengejar. Ngaso kali-kali nek kepengen duwe anak ganteng. Setiap anak ganteng itu sengit. Aku sengit banget nyerah. Coba sekarang. Syahrul sengit aring likin. Apapun dari likin mesti ditiru kok. Iya deh. Jadi tidak ada orang yang akan benci kecuali orang yang membenci itu akan melakukan apa yang dibencinya. Kan gitu. Ada hadis Nabi seperti itu. Ya intinya gitu. Intinya ketika kamu menolak malah diburu. Itu ya.
Jadi kamu tidak semakin ngejar uang malah diburu uang. Tidak semakin memburu pangkat malah dikejar pangkat. Tapi kamu memburu malah justru dia lari. Ini namanya vibrasi. Dengan gaya bahasanya adalah life is vibration game. Hidup itu adalah permainan getaran jiwa. Bermain dong kan gitu. Jadi selama kamu mengejar pasti akan jauh, akan putus. Maka dari itu kamu ada hidup itu kan tidak repot lah. Seperti kamu itu belajar nyetir mobil saja, tidak harus tahu mekanik ini busi dan sebagainya. Itu kalau kamu ingin buka bengkel lah, baru kamu kursus. Tapi kalau hanya cuma bagaimana kamu bisa menggunakan fasilitas mobil, ya cukup ini gas, ini kopling, ini setir, ini rem. Kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Itu tak urip kan? Kapan saatnya kamu itu laju dengan mulus cepat, kapan saatnya jeda. Ketika kamu terus mengejar, tidak akan semakin sampai. Tapi ketika kamu duduk sejenak, jeda sejenak, mereka malah justru akan mendekat. Bukti nyata, ketika kamu kehilangan kunci motor, nanti jalan motor. Lah ketika kamu ngejar kunci motor terus, nanti tidak akan semakin muncul. Ini koneksivitas salah. Tapi duduk sejenak, minum air putih, jembuluk. Aku nang kene, itu seperti teletubbies tadi. Mana ya kayak atun gue mau aku nang kene. La ternyata di depan kita sendiri kuncinya itu muncul. Paham enggak? Jadi ketika kamu selalu ngoyo ngejar dunia, stop, jeda, dunia akan ngejar. Paham enggak? Jadi kapan saatnya ngerem, kapan saatnya ngegas. Ya iya, makanya orang-orang 95% itu orang gagal. Kebanyakan itu apa? Ngejar materi terus. Apa yang dikejar malah semakin jauh. Ke Jakarta enggak ada, ke Hong Kong enggak ada, ke Arab enggak ada. Sama ngono sampai ujung lan enggak ada. Kembali lagi cekrok, akhirnya ternyata mati. Maka dari itu kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak bilang itu kejar-kejar sana-sana. Jeda jegrek tetangganya sendiri ternyata. Benar? Gitu Mbak. Kejar sana, kejar sini. Ternyata tetangganya sendiri jadi istrinya. Itulah rahasia kehidupan. Aneh ya. Ngejar ngono jebul-jebul tanggane dhewe di bojone. Walah Robi ora kegemen bae nang apa. Ini teman saya, umuran saya. Ditawani sana, tawani sini gak mau. Ternyata besok itu bos licin jenenge. Itu umuran saya. Ajana aku nang SD, nang MTS 50 tahun baru akan mempunyai istri. Dan ternyata tetangganya sendiri. Aku kadang itulah rahasia kehidupan. Sehari ujung langit sana ketemu, akhirnya jeda dan ternyata, hai, aku jodoh kamu. Hah? Masa iya? Kalau nggak percaya ya sudah. Oh iya, ternyata tetangganya sendiri, jajar rumah kan nyerah. Gitu. Jadi kamu itu nek unsur materi itu rahasianya jangan dikejar, tapi diundang. Paham nggak? Ya falsafah kayak pitik lah, ngejar pitik malah kesel. Ngejar ayam, ya caranya diundang, gimana ngundang ker, sogi jagung, krep, kan teka dewe. Ya maka ekonomi rezeki itu paling mudah uli ngundang dengan sedekah. Sedekah itu adalah cara mengundang uang, Wan Aisyah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.